Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku comeback dengan konten baru yaitu temen ngopi. Nah, kali ini aku gak bakalan sendiri karena aku ditemenin sahabat muslimahku yaitu Aisyah. Hai Aisyah. Iya kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih kamu? Alhamdulillah juga sehat ya. Iya. Tapi thank you ya udah mau datang ke vlog aku. Siap. Kapan-kapan ganti datang ke vlog aku ya. Siap. Oke, kali ini aku ditemenin Aisyah yang emang pecinta kopi banget. Tapi bukan itu tema kita. Iya benar. Kali ini kita mau ngobrolin tentang, karena ini momennya masih bulan Maret. Bulan Maret selalu diperingati Hari Perempuan Internasional. Nah, kita mau ngomongin tentang itu guys. Kalau ngomongin tentang perempuan, pasti nggak jauh-jauh dari kesetaraan gender. Lagi-lagi ngomongin tentang gender, ya kan? Selama ini perempuan Merasa jadi nomor 2 gitu ya, iya, terbelakang. Iya, padahal nggak gitu banget kok, ya kan? Nah, ngomongin Hari Perempuan Internasional, pasti nggak jauh-jauh dari feminisme. Nah, ngomong-ngomong tentang feminisme nih, apa sih feminisme itu? Feminisme kan dari isme ya. Iya. Isme berarti paham terkait feminisnya, yang menganggap seakan-akan kita itu lebih rendah ya, perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki dan kita harus menuntut kesamaan gitu. Jadi biasanya teman-teman kita atau kebanyakan perempuan itu merasa lebih rendah daripada laki-laki sehingga menuntut kesetaraan, harus semua sama gitulah sama laki-laki itu di semua aspek kehidupannya. Jadi paham yang kayak gitu itulah gampangannya tuh paham feminisme itu. Perempuan modern mesti identik dengan karir yang bagus. Karir ya benar. Malas ya kayak ngurusin rumah-rumah, harus nyuci-nyuci gitu. Aneh banget ya. Emang sih zaman udah berubah, era udah berubah. Ada tuh pepatah kayak gini. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Tapi nggak semua berubah mengikuti zaman. Termasuk peraturan hidup kan? Iya. Ya kan? Pakai kerudung katanya ini mengekang ya? Iya, mengekang perempuan. Viral kan beberapa waktu terakhir ya. Iya. Baik sih memuliakan perempuan, Kayaknya ya. Iya, menyuarakan hak-hak perempuan. Tapi itu benar seperti itu? Enggak. Ya kan? Faktanya kan emang kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh ke Asia aja, ke Jepang misalkan ya. Di sana kan perempuan lebih suka berkarir. Sampai-sampai ada pemikiran dia nggak mau nikah. Iya benar. Kan kalau nikah pasti jadi babu di rumah. Ya kan? Malah di sana kan lagi krisis ini. Apa pemudanya? Lebih banyak kakek-kakek, nenek-nenek, lansia gitu. Sedangkan pemudanya nggak ada. Ya karena emang banyak yang nggak mau nikah. Iya. Jadi iya, krisis anak-anak produktifnya ya. Iya. Padahal kan pemuda itu penentu masa depan kan. Jadi kalau nggak ada pemudanya ya bakalan mati itu negara. Sebenarnya Pengaruhnya besar banget nih ya. Jadi seorang perempuan dan itu benar-benar rasanya kayak sekarang tuh identitas perempuan yang harusnya mendidik anaknya, yang harusnya berbakti kepada suaminya, yang harusnya itu ya punya peran yang baik lah di masyarakat, itu kayak benar-benar hilang ya. Iya, Benar-benar hilang. Mereka sibuk bekerja, cari uang, dipikirnya kan kayak anak itu kalau misalkan dikasih uang banyak, dikasih banyak fasilitas, dikiranya bakalan seneng gitu ya, bahagia. Ternyata enggak.
Justru malah kalau aku pikir gerakan feminisme ini bikin kita, bukan kita ya, atau maksudnya perempuan, bikin perempuan itu jadi malah bertindak sesuka hati, akhirnya malah ke arah kebebasan atau liberalisme. Iya sih. Justru malah ya kalau misalkan kita mau pandang pakai sudut pandang ini secara materi mungkin iya berdaya secara ekonomi gitu ya, karirnya oke. Tapi ya kalau misalkan kita mau lihat dampaknya yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ya bakalan jadi korban siapa? Keluarganya, Anak-anaknya. Ya itu lagi, perempuan tuh diberdayakan. Sebenarnya nggak diberdayakan di dunia kerja. Perempuan tuh dieksploitasi sebenarnya, ya kan? Iya ya. Aku jadi inget kayak apa namanya iklan misalkan, iklan oli. Apa coba hubungannya oli itu dengan wanita? Ya, tapi yang paling nampak ini sih ya, pernah ke showroom mobil pasti dong. Yang dipamerin apa coba? Rodanya mobil enggak. Enggak. Cewek-cewek seksi yang di sana yang nongkrongin. Ya ampun, ya Allah. Sampai aku pikir ini jualan mobil, Jualan cewek. jangan kan mobil-mobil barang mewah deh. SPG rokok, Iya. kan jarang yang laki. Iya benar juga. Pasti cewek-cewek cantik kan? Iya. Karena memang yang di dunia kerja sekarang kan Iya sih. banyak ya yang dicari itu perempuan memang. Dia mau digaji kecil, terus kemudian dia juga lebih telaten daripada laki-laki, terus tubuhnya juga bisa dijual ya. Makanya itu sekarang ini kayak peluang kerja perempuan bisa jadi kalau dilihat-lihat tuh kayak lebih banyak gitu. Jadi kita bukan berdaya malah ya, maksudnya perempuan gara-gara konsep feminisme ini bukan berdaya tapi malah diperdayakan gitu loh. Itu sebenarnya dari mana sih pemikiran ini? Ya dari ini sebenarnya. Dulu kan kalau dari segi idenya itu sekitar abad ke-18-an itu sudah mulai muncul lah ya. Tapi sebenarnya kalau gerakannya itu baru muncul sekitar abad ke-20. Jadi tahun 1900-an itu mulai ada gerakannya. Meskipun dulu namanya bukan gerakan feminisme, tapi mungkin kalau teman-teman bisa browsing ada Women Lib misal, yaitu dari Amerika dan juga wilayah Eropa. Karena di sana itu memang perempuan itu didiskriminasi. Jadi faktanya memang perempuan didiskriminasi sehingga para perempuan di sana yang mulai peduli, yang mulai mikir lah ya, aku nggak bisa nih kayak gini terus. Makanya butuh nih sebuah gerakan yang kemudian bisa bikin perempuan itu supaya nggak ditindas sama laki-laki atau ditindas sama siapapun. Nah masalahnya ternyata gerakan yang dibikin itu idenya salah. Iya. Teman-teman kita kayaknya banyak ya. Mungkin kita sendiri dulu juga pernah begitu. Iya. Dulu aku juga sebelum belajar agama, aku berada di situ juga. Ya makanya, maksudnya cara pandangnya cocok gitu loh, Sa. Ya dari dulu kan ini ya, aku kayak Merasa tertindas. iya banget. Ini ya, soalnya setelah belajar agama yang ngerti lah. Maksudnya kita sebagai perempuan tuh sebenarnya mulia banget, nggak butuh sebenarnya seperti itu. Kita di dalam agama Islam itu sudah dimuliakan dengan versinya, dengan fitrahnya, kan kita nggak perlu gerak-gerakan seperti itu. Justru Allah memerintahkan seperti itu untuk memuliakan perempuan. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Islam itu peraturan yang sempurna. Kalau kita kembali pada Islam, ya beres ya semuanya. kita nggak perlu menyuarakan itu. Ya itu tadi ya, standarnya itu jadi pasti pas gitu loh buat kita. Meskipun ya ada yang latar belakangnya, misalkan perempuan di Indonesia, perempuan di Malaysia, perempuan di negara-negara mana, sebenarnya kita itu bisa hidup oke, damai, berdaya gitu kalau kita pakai standar yang sama. Cuman ya itu tadi ya, karena ada ide yang jadi racun ya kalau ke kita, terutama perempuan, yang menganggap seakan-akan kita itu lebih rendah ya, perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki dan kita harus menuntut kesamaan gitu. Nah ini kan sebenarnya nggak dari budaya kita, nggak dari budaya Indonesia juga nggak ngajarin gitu ya sebenarnya. Nggak ngajarin kayak gitu, Islam nggak ngajarin kayak gitu. Tapi memang ini sebenarnya udah ada sejak dulu. Beda orang, beda kepala, beda cara berpikir kan. Tapi kalau kita berpikirnya dengan satu pedoman dan itu bukan dari manusia, pasti cocok sebenarnya. Iya. Jadi standarnya, hak dan kewajiban itu bisa clear gitu ya. Memang solusinya adalah menggali lagi ilmu-ilmu Islam, menggali lagi bagaimana kita itu supaya nggak kehilangan identitas sebagai seorang muslim gitu kan. Jadi clear ya, masalahnya tuh masalah perempuan bisa tersolusi dengan Islam. Sebenarnya karena itu kan udah Islam ini, kalau katanya Allah kan inna dina indallahil Islam gitu ya. Berarti pencipta kita itu sudah kayak ngasih notif ke kita semua, dan dengan pedenya luar biasa bahwa gak ada loh agama yang diridhoi itu selain Islam. Gak ada yang benar kecuali Islam. Dan yang bilang begitu adalah pencipta kita. Berarti kan nggak bisa diragukan lagi gitu ya, nggak bisa diragukan lagi. Ya kitanya aja sih yang jadi manusia sok tahu banget. Iya makanya. Lagi-lagi deh kita kembali pada Islam. Back to Muslim identity. Keren banget kan? Iya sih. Kita tuh kehilangan identitas sebenarnya ya. Muslimnya di KTP doang. Ya ampun. Dan memang satu-satunya cara untuk mengembalikan identitas ya dengan ilmu Islam itu, supaya kita tuh tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita itu akhirnya bisa punya standar yang jelas gitu. Nggak ada ceritanya nanti hak dan kewajiban antara satu dan yang lainnya tafsirannya beda-beda gitu. Negara A misalnya, negara ini kayak gini. Nah itu. Jadi kita punya standar yang jelas, ya hanya dengan Islam. Iya sih, back to Islam. Lagi-lagi back to Islam. Islam solusi semuanya. Ya, mungkin itu aja deh yang kita bahas ya. Ya kita tutup. Tutup apa ini? Ya pakai salam aja deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.